Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ala umuril madin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sebelumnya saya akan memperkenalkan saya lebih dahulu. Nama saya Muhammad Agus Nugroho dan di sebelah saya ada Mas atau Kak Alvin Aflah nama lengkapnya. Ya, di sini kami akan membahas tema tentang moderasi beragama yang kami beri judul Kajian Konseptual Moderasi Beragama. Nah, perlu kita ketahui bahwa moderasi beragama itu merupakan istilah baru yang dicetuskan oleh mantan Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu Bapak Lukman Hakim Saifuddin sekitar akhir tahun 2019. Di sini saya langsung saja membahas tentang kajian yang akan kami bahas, yaitu yang pertama tentang pengertian moderasi beragama. Kata moderasi beragama berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang berarti kesedangan atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni satu, pengurangan kekerasan, dan dua, penghindaran keekstriman. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja dan tidak ekstrim. Nah, sedang dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatonia, yang memiliki paduan makna dengan kata tawasud, tengah-tengah, i'tidal, adil, dan tawazun, berimbang. Orang yang menerapkan prinsip wasatonia bisa disebut dengan kata wasit atau orang yang tengah-tengah. Dalam moderasi beragama pun juga memiliki lawan kata, yaitu berlebihan, atau dalam bahasa Arabnya itu tatarruf, yang memiliki arti berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan yang sebaliknya. Bila dalam Kamus KBBI, kata berlebihan diambil dengan bahasa ekstrim, yang didefinisikan sebagai paling ujung, paling tinggi, dan paling keras. Dapat saya simpulkan bahwa berdasarkan definisi di atas, bahwa moderasi beragama itu dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Oke, masuk pada poin selanjutnya, yaitu tentang prinsip dasar moderasi beragama. Dalam moderasi beragama ada 4 prinsip dasar, yaitu at-tawasud atau sikap tengah-tengah, yang bilang kita sifat itu sifat moderat atau sikap moderat, sedang-sedang, tidak ekstrim, kiri atau kanan. Dengan arti lain, moderat saling menerima. Kedua, at-tawazun atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli, dalil akal, dan dalil nakli, dalil yang disebut dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, al-i'tidal atau adil atau juga tegak lurus. Dan yang keempat, at-tasamu atau sikap toleransi. Nah, di sini sikap moderat merupakan perbuatan yang lebih baik dalam bertindak, dalam artian menerima dengan sikap baik kepada sesama, tidak dengan kekerasan atau tidak ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul umuri awsatuha. Kutip dalam kitab Jami' al-Usul fi Haditsir Rasul, Shahifah 1252, yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baiknya perkara itu adalah pertengahannya.
sedikit penjelasan mengenai hadis ini, bahwa di sini itu hadis yang mauquf. Artinya itu hadis yang berasal dari perkataan para sahabat. Dan kita tahu juga para sahabat itu adalah pasti atau itu muridnya Rasulullah. Nah, sedangkan kata wasat juga tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa in kanat lakabiatan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Yang artinya, dan kemudian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil, dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasulullah Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menerapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat ketika bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berdasarkan hadis di atas atau dalil di atas, itu inti dari moderasi beragama sendiri itu ada dua prinsip. Yang pertama, adil dan berimbang dalam memandang, menyikapi, dan mempraktekkan seluruh konsep secara berpasang-pasangan. Prinsip yang pertama dalam prinsip adil. Adil kita tahu sendiri bahwa adil itu dalam KBBI juga dijelaskan itu tidak belah sebelah, berpihak pada kebenaran dan tidak semena-mena. Untuk prinsip yang kedua, keseimbangan. Adapun istilah ini menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk berpihak pada keadilan. Dalam keseimbangan itu sebagai bentuk atau cara pandang untuk mengerjakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan, dan juga tidak bersifat liberal dan konservatif. Untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan saya serahkan pada Kak Alvin. Silakan. Selanjutnya saya akan membahas poin mengapa penting moderasi beragama. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sering diajukan. Mengapa kita bangsa Indonesia khususnya membutuhkan perspektif moderasi dalam beragama? Secara umum jawabannya adalah karena keragaman dan beragama itu niscaya tidak mungkin dihilangkan. Ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Jika dielaborasi lebih lanjut, ada setidaknya 3 alasan utama mengapa kita perlu moderasi beragama. Pertama, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Ini mengapa setiap agama selalu membawa ini yang menyebabkan kehidupan beragama menjadi tidak seimbang, cenderung ekstrim dan berlebih-lebihan. Jadi dalam hal ini pentingnya moderasi beragama adalah karena ia menjadi cara mengembalikan praktek beragama agar sesuai dengan esensinya dan agar agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia, tidak sebaliknya. Yang kedua, ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan tersebar. Karya-karya ulama terdahulu yang ditulis dalam bahasa Arab tidak lagi
memadai untuk mewadahi seluruh kompleksitas persoalan kemanusiaan. Teks-teks agama pun mengalami multitafsir. Kebenaran menjadi beranak pinak. Sebagian pemeluk agama tidak lagi berpegang teguh pada esensi dan hakikat ajaran agamanya, melainkan bersikap fanatik pada tafsir kebenaran versi yang disukainya, dan terkadang tafsir yang sesuai dengan kepentingan politiknya. Maka konflik pun tak terelakkan. Kompleksitas kehidupan manusia dan agama seperti itu terjadi di berbagai belahan dunia, tidak saja di Indonesia dan Asia. Yang ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan beragama, bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya Indonesia. Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negeri yang sangat agamis, dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keragaman. Ekstremisme dan radikalisme niscaya akan merusak sendi-sendi keindonesiaan kita. Selain dari 3 poin besar di atas, dapat juga dijelaskan bahwa moderasi beragama sesungguhnya merupakan kebaikan moral bersama yang relevan tidak saja dengan perilaku individu, melainkan juga dengan komunitas atau lembaga. Selanjutnya saya kembalikan ke saudara Andi. Oke, terima kasih Kak Alvin. Ya, di sini saya akan langsung menyimpulkan dari pembahasan yang kami bahas tadi. Jadi bisa mengambil kesimpulan bahwa moderasi beragama itu sangatlah penting untuk negara kita, negara Indonesia. Jadi kita harus bisa bersikap tengah-tengah, berimbang dan toleransi, karena Indonesia itu tidak hanya satu agama, tapi beberapa agama. Yang dulunya itu sempat berjuang dengan kami, berjuang dengan para pejuang itu tidak hanya agama Islam saja, tapi juga banyak agama. Secara umum, ide dasar moderasi itu adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Itulah yang sesungguhnya terjadi di Indonesia, seperti itu. Oke, mungkin dari kami yang bisa kami sampaikan, kami mohon maaf apabila ada salah kata atau kata dalam penyampaian, penjelasan maupun ya yang kami sampaikan. Kami juga dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.